Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pilkades dengan Perang Gaib. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di pinggiran pegunungan, bernama Desa Sumber Alam, Pilkades selalu menjadi acara yang penuh kegembiraan dan ketegangan. Tapi ada satu Pilkades yang tidak akan pernah saya lupakan, Pilkades yang dipenuhi dengan intrik, tidak hanya di dunia nyata tetapi juga di dunia gaib. Saya masih ingat betul bagaimana suasana desa yang biasanya tenang berubah menjadi mencekam menjelang hari pemilihan. Semua berawal dari dua calon kepala desa yang saling bertarung memperebutkan posisi tertinggi di desa. Pak Darman, seorang calon yang sudah lama dikenal sebagai pemimpin tradisional, mengandalkan kekuasaannya yang sudah turun-temurun. Namun bukan hanya dukungan warga yang ia peroleh, Pak Darman juga memiliki hubungan dengan para dukun dan pawang yang dipercaya bisa memanggil kekuatan gaib untuk membantu kepentingannya. Di sisi lain ada Pak Arif, calon muda yang tampak bersih dan jujur. Namun meski dia tidak percaya dengan hal-hal gaib, perasaan cemas mulai menguasai dirinya. Setelah berbagai kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan terjadi di sekitarnya. Pagi-pagi sekali, warga melaporkan bahwa beberapa ladang mereka yang baru saja disemai tiba-tiba layu tanpa sebab. Tak hanya itu, beberapa pendukungnya mulai melihat bayangan hitam bergerak di sekitar rumahnya. Saya mengenal Pak Arif sebagai orang yang rasional dan tidak percaya pada hal-hal mistis. Namun semakin dekat hari pemilihan, semakin banyak gangguan yang terjadi. Beberapa warga mengaku mendengar suara langkah kaki di malam hari, sementara yang lain merasa ada kekuatan asing yang mengintai mereka. Keanehan itu membawa Pak Arif untuk mencari bantuan dari Kiai Hadi, seorang sesepuh dan paranormal yang dihormati warga. Saya masih ingat bagaimana Kiai Hadi dengan serius memberi peringatan. Ini bukan hanya soal Pilkades biasa, ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Jika kamu ingin menang, kamu harus siap menghadapi dunia yang tidak terlihat oleh manusia. Sebenarnya, saya tidak tahu pasti apa yang terjadi saat malam menjelang Pilkades. Tapi saya mendengar banyak cerita dari warga yang terbangun tengah malam karena suara-suara aneh. Saya juga mendengar dari beberapa orang yang mengaku melihat dua sosok bayangan hitam besar bertarung di langit, sementara angin kencang berputar di sekitar desa. Mereka berkata, itu adalah simbol dari pertarungan gaib yang sedang berlangsung antara kedua kubu. Di malam itu juga, saya merasa ada sesuatu yang aneh. Saya merasakan ketegangan yang luar biasa di udara. Suasana desa terasa berat. Beberapa warga yang masih terjaga berkata bahwa mereka melihat makhluk halus melintas di jalan setapak menuju rumah Pak Arif. Semua itu membuat saya yakin bahwa ada kekuatan lain yang bekerja di balik layar. Pagi hari Pilkades tiba. Hujan turun deras, seakan alam pun ikut merasakan ketegangan yang terjadi. Warga yang datang untuk memilih tampak gelisah. Saya pun ikut serta dalam pemilihan, meskipun saya tahu ada hal-hal aneh yang tidak bisa dijelaskan. Ketika hasil pemilihan diumumkan, saya terkejut. Pak Darman meskipun menang, tidak meraih kemenangan yang gemilang. Semua orang tahu, ada sesuatu yang tak beres dengan hasil tersebut. Namun kemenangan itu tetap terasa kosong, seperti ada sesuatu yang hilang di antara keduanya. Malam itu Pak Arif menemui Kiai Hadi lagi. Saya tidak tahu persis apa yang mereka bicarakan, tetapi Kiai Hadi berkata dengan tenang, kamu setelah yang menang, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di dunia yang tak terlihat. Kamu mungkin kalah dalam Pilkades secara fisik, tetapi kamu menang dalam pertempuran gaib atau teker. Saya masih ingat bagaimana wajah Pak Arif terlihat bingung, tetapi dia bisa merasakan kedamaian setelah apa yang terjadi. Saya tak bisa menjelaskan secara logis bagaimana perasaan itu hadir. Tetapi saya tahu satu hal, di Desa Sumber Alam, Pilkades kali itu lebih dari sekadar ajang pemilihan kepala desa.
Itu adalah pertempuran antara kekuatan dunia nyata dan dunia gaib. Dan hingga saat ini, meskipun saya masih tinggal di desa itu, saya tak akan pernah lupa betapa Pilkades itu mengubah segalanya. Tidak hanya mengubah cara orang memandang kekuasaan, tetapi juga mengingatkan kita bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tak bisa kita lihat dengan mata. Telanjang sejak Pilkades itu, desa Sumber Alam tak pernah kembali seperti semula. Ada sesuatu yang berubah di udara, seolah sebuah kehati-hatian melanda setiap langkah warga. Beberapa orang mulai berbicara tentang kejadian-kejadian aneh yang mereka alami setelah pemilihan, tapi tak ada yang berani terlalu terang-terangan membicarakannya. Pak Arif, meskipun secara resmi menjadi kepala desa, merasa ada beban yang tak terlihat mengikutinya. Warga yang dulu sangat mendukungnya kini mulai tampak lebih cemas. Seperti ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai pemimpin yang jujur, beberapa orang mulai merasakan bahwa ada suatu kekuatan yang membebani tubuh dan pikirannya. Saya pun merasakannya. Setiap kali bertemu dengannya, saya melihat sorot mata yang berbeda. Ada semacam kekosongan, ketegangan yang terkadang terlihat di wajahnya. Dan tak hanya Pak Arif, beberapa warga yang mendukungnya juga mengaku mulai diganggu oleh mimpi buruk, bayangan hitam yang muncul di sudut-sudut pandangan mereka, atau suara-suara aneh yang datang di tengah malam. Suatu malam saya memutuskan untuk menemui Kiai Hadi, berharap ia bisa memberikan penjelasan lebih dalam. Dengan langkah perlahan saya mendekati rumah Kiai yang terletak di pinggir desa. Langit malam itu gelap, dengan awan tebal menutupi bulan. Ada sesuatu yang ganjil di malam itu. Rasanya udara terasa lebih berat, dan suara angin yang biasanya tenang kini terdengar menderu. Kiai Hadi menyambut saya dengan senyum yang lembut. Meskipun saya bisa melihat ada sesuatu yang tak biasa pada wajahnya, ia mengajak saya duduk di serambi rumahnya yang sederhana, dan tanpa banyak bicara ia mulai bercerita. Kamu tahu, pertempuran gaib yang terjadi di Pilkades itu bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah, kata Kiai Hadi dengan suara serak. Itu adalah pertarungan antara dua kekuatan yang tak terlihat, yang bertarung memperebutkan dominasi di desa ini. Dunia ini, baik itu dunia kita maupun dunia gaib, tak pernah sederhana yang kita kira, tak rare. Saya mendengar dengan penuh perhatian, mencoba memahami apa yang Kiai Hadi sampaikan. Ia melanjutkan, Pak Darman menggunakan cara-cara gelap untuk memperoleh kemenangan. Ia meminta bantuan dari makhluk gaib yang bisa mengancam siapapun yang menghalangi jalannya. Tetapi Pak Arif, meskipun dia tidak percaya pada hal-hal semacam itu, memiliki perlindungan dari kekuatan yang lebih besar, yang lebih tua dan lebih bijaksana. Kiai Hadi berhenti sejenak, memandang saya dengan tatapan yang dalam. Namun, meskipun Pak Arif tidak tampak melibatkan diri dengan dunia gaib, kekuatan itu tetap ada. Kemenangan yang kamu lihat di Pilkades adalah kemenangan dunia yang tak tampak, di mana kemenangan bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi kepala desa, tetapi siapa yang bisa mengendalikan energi yang lebih besar, yang bahkan tak kita pahami sepenuhnya. Saya terdiam, merasa bahwa penjelasan Kiai Hadi membuat banyak hal menjadi lebih jelas. Ternyata, kemenangan yang diraih Pak Arif bukanlah kemenangan biasa. Itu adalah kemenangan dalam dimensi yang lebih besar, yang tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia biasa. Namun Kiai Hadi juga memperingatkan, kekuatannya mungkin telah mengalahkan kekuatan gaib Pak Darman. Tetapi bukan berarti pertempuran ini berakhir. Ada banyak hal yang masih harus diselesaikan, dan banyak pihak yang belum selesai memperhitungkan akibat dari Pilkades ini. Saya merasa pusing, seperti ada lebih banyak lagi yang harus saya pahami tentang apa yang terjadi. Tetapi satu hal yang saya yakin, desa Sumber Alam, meskipun tampak damai, masih menyimpan misteri besar yang belum terungkap sepenuhnya. Dunia gaib masih mengintai, menunggu kesempatan untuk kembali muncul. Beberapa hari setelah percakapan saya dengan Kiai Hadi, hal-hal aneh mulai kembali terjadi. Warga yang sebelumnya terlibat dalam Pilkades mulai merasakan ketegangan yang lebih berat. Beberapa dari mereka mengalami kecelakaan kecil yang tak bisa dijelaskan, atau merasa tubuh mereka terasa lemas tanpa sebab yang jelas. Pak Arif sendiri, meskipun berusaha tampak tenang, sering terlihat terjaga tengah malam, menatap keluar jendela rumahnya dengan wajah cemas.
Semuanya seolah kembali ke titik awal. Desa ini masih belum bebas dari bayang-bayang kekuatan yang lebih besar. Saya tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang saya yakin, pertarungan antara dunia nyata dan gaib di Desa Sumber Alam belum berakhir. Ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan membawa lebih banyak kejutan dan ketegangan di masa depan. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, suasana di Desa Sumber Alam mulai kembali tampak normal. Meskipun saya dan beberapa warga lainnya merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda di sini. Saya masih ingat betul, malam itu, ketika semuanya tiba-tiba kembali terasa sangat sunyi. Seperti ada yang memendam ketakutan di dalamnya. Tidak ada suara angin, bahkan jangkrik pun tampak menghilang. Saya sedang duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat, saat Pak Arif datang mendekat. Wajahnya pucat, lebih lelah dari biasanya. Ketika ia duduk di samping saya bisa merasakan ketegangan di udara. Ia menarik napas panjang, menatap jauh ke arah hutan yang terhampar di ujung desa. Ada sesuatu yang belum selesai, katanya dengan suara berat. Ini saya merasakannya setiap malam. Ada yang mengawasi atau mungkin menunggu. Saya menoleh padanya, menunggu lebih banyak penjelasan. Pak Arif menggelengkan kepala, seolah mencoba menyingkirkan pikiran-pikirannya. Sepertinya meskipun saya menang dalam pilkades itu, ada yang tidak suka dengan hasilnya. Mereka tidak terima. Tapi bukankah kau sudah menang, Pak? Saya bertanya. Ya, saya menang. Tetapi mereka yang bekerja di balik layar, mereka tidak bisa menerima kekalahan itu. Dan saya tahu, mereka akan mencari cara untuk membalaskan dendam mereka. Saya terdiam, mulai memahami apa yang ia maksud. Kekuatan gaib yang selama ini tersembunyi, yang digunakan oleh Pak Darman untuk mengancamnya, belum sepenuhnya hilang. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Hadi, ini adalah pertarungan yang tidak berakhir hanya karena seseorang mengalah. Dalam dunia gaib tak ada yang benar-benar bisa dianggap selesai. Malam itu saya merasakan sesuatu yang aneh. Dari kejauhan, suara-suara aneh mulai terdengar. Angin yang tadinya tenang kini berhembus kencang, membuat daun-daun bergoyang dengan gerakan yang hampir menyeramkan. Langit tampak lebih gelap dari biasanya. Meski waktu menunjukkan jam 9 malam, Pak Arif berdiri, matanya menatap tajam ke arah hutan. Mereka datang, katanya dengan suara bergetar. Saya pun mengikuti pandangannya, dan dalam sekejap, saya melihat bayangan-bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Tidak ada suara, hanya kehadiran mereka yang membuat udara terasa semakin berat. Bayangan-bayangan itu bukan manusia, bukan pula makhluk biasa. Mereka adalah kekuatan gaib yang mencari jalan untuk mengembalikan kekuasaan mereka di desa ini. Ini belum berakhir. Pak Arif berbisik, mereka akan terus datang. Mereka tidak akan berhenti hanya karena saya menang di pilkades. Selama ada yang ingin menguasai, kekuatan ini akan terus mencari jalan. Pak, saya merasa bulu kuduk saya meremang. Dengan cepat saya melihat Kiai Hadi muncul di depan kami. Wajahnya serius tanpa senyum seperti biasa. Ia tampak lebih tua dan lebih lelah, seperti baru saja melewati perjalanan panjang yang penuh bahaya. Kita tidak bisa tinggal diam, kata Kiai Hadi. Perang gaib ini belum selesai. Ini bukan hanya soal kemenangan di pilkades, tapi soal siapa yang akan menguasai desa ini. Mereka yang kalah di dunia gaib tak akan menyerah begitu saja. Kita harus melawan mereka, atau mereka akan mengambil kembali apa yang mereka anggap sebagai hak mereka. Pak Arif mengangguk. Walaupun saya bisa melihat rasa takut di matanya. Ini bukan sekedar perang pilkades lagi. Ini adalah pertarungan untuk menentukan siapa yang akan menguasai tak hanya desa, tetapi juga alam gaib yang ada di baliknya. Malam itu kami bersiap. Dengan bantuan Kiai Hadi kami mulai melakukan ritual perlindungan. Berdoa dengan sepenuh hati untuk menjaga desa dan kehidupan kami. Kami tahu perang gaib ini tidak akan berakhir dengan mudah dan mungkin ada pengorbanan yang harus kami lakukan. Namun satu hal yang pasti, kami tidak akan menyerah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi saya yakin bahwa selama kami bersama, selama kami terus melawan dengan keberanian, Desa Sumber Alam ini masih memiliki kesempatan untuk bertahan. Pada akhirnya, perang gaib ini bukan hanya soal siapa yang memimpin, tetapi tentang mempertahankan kedamaian dan keseimbangan.
antara dunia nyata dan dunia gaib. Dan meskipun malam itu terasa penuh ketegangan, kami tahu satu hal, kami tidak akan membiarkan kekuatan gelap itu menguasai kehidupan kami lagi. Desa ini dan kami akan terus bertahan